Nengok ke jendela, deket banget gitu. Kecepatan tinggi, aku tuh kelempar gitu. Jumlah korban 21 penumpang dan 1 awak kabin. Awak kabin yang di sebelah ibu itu? Iya, pas lihat itu pesawat tinggal ekornya doang. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Yes, seneng banget kali ini kembali lagi di program baru gua, Ngobrol bareng Aiman Ricky. Nah, kalian mungkin penasaran, ini sekarang ini kok tiba-tiba sama sosok ibu-ibu nih. Ada apakah? Nah, ini aku infoin juga nih sama teman-teman. Aku kemarin kan bikin Instastory. Kalau misalkan kalian punya cerita yang tragis, nggak bisa dilupakan seumur hidupnya dan menarik dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lainnya, silahkan kalian langsung aja email ke di bawah ini nih. Nah, kemarin udah bikin di Instastory, kemudian udah ada yang menanggapi, salah satunya ini dia nih. Perkenalkan diri dulu dong, Bu. Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Ira. Saya ex pramugari. Nah, itu dia, ex pramugari. Jadi, kemarin ini aku baca emailnya dari Ibu Ira ini. Kisahnya tuh lumayan, wow, ini menarik banget dan patut untuk disajikan buat penonton Aiman Ricky Vlog. Dan mudah-mudahan itu jadi memberikan pengalaman dan juga cerita yang bisa dibagikan sama teman-teman semuanya. Dan benar jadi ada manfaatnya deh buat teman-teman. Nah, ceritanya itu dari tahun 2007 ya, Bu ya? Iya. Itu dimana terjadinya kecelakaan pesawat Garuda. Kalau kalian pernah dengar, aku inget banget dulu pernah lihat di TV juga kecelakaan pesawat Garuda tahun 2007 dari Jakarta menuju Yogyakarta. Iya. Dan terjadinya kecelakaan. Nah, untuk tahu seperti apakah situasi kejadiannya seperti apa, kita langsung aja nih ngobrol sama Ibu Ira. Bu, boleh ceritakan nggak sih, Bu, gimana sih sampai terjadinya kecelakaan, di saat itu kira-kira jam berapa dan gimana sih, seperti apa keadaannya? Itu hari Rabu. Kejadiannya hari Rabu, tanggal 7 Maret tahun 2007. Saya punya jadwal terbang ke Yogyakarta jam 6 pagi. Okay. Biasa dijemput jam 3 jam sebelumnya, sekitar jam 2 lah. Ibu itu seorang pramugari udah berapa tahun di Garuda waktu itu? Waktu itu 20 tahun. 20 tahun? Which is ibu udah jadi seniornya mungkin ya di Garuda ini. Baik. Jadi saya ditugaskan di kabin bisnis kelas di depan. Gitu. Waktu itu penumpangnya full. Penumpang full. Ada satu atau 2 kursi kosong di bisnis kelas. Itu pesawatnya jenis? 737. Boeing 737 seri 400. Itu jadi mungkin kalau full itu sekitar seratusan. Ya, 130 lebih lah, 130. Gitu. Wah. Kemudian ya biasa kita melakukan preparation for take off ya. Welcome drink, newspaper atau apa di belakang juga gitu. Oke ya. Udah selesai itu, pintu ditutup, kita terbang normal, biasa, cuaca cerah gitu ya. Nah, di menit ke 45 sampai 50 gitu, itu saya kan di depan penumpang tidur semua tuh, ya karena masih pagi banget. Jadi mereka tidur. Nah, saya inisiatif bantu di belakang karena di belakang itu yang kerja hanya 3 orang, kurang kan. Saya bantu mereka di belakang, begitu hampir selesai itu menit ke-50, kan penerbangan sekitar 1 jam ya. Menit ke-50 itu fasten seat belt on. Secara mendadak? Biasa ya, itu mau melakukan pendaratan memang harus on kan. Karena posisi di belakang, aku langsung ngambil passengers address system gitu kan. Melakukan announcement untuk melakukan untuk
pendaratan kan, ya. Udah pengumuman selesai. Begitu saya taruh handset itu, nengok ke jendela gitu ya, kok deket banget gitu. Oke. Pohon tuh kayaknya deket banget gitu kan, namanya udah lama terbang, jadi tahu lah seperti apa approach for landing itu, seperti apa. Kok ini seperti tidak biasa. Secepat itu, karena aku pun biasanya kalau naik pesawat pasti dikasih tahu tuh, udah dikasih tahu nih, udah pesen seatbelt gitu, udah mau landing tuh, bahkan aku udah matiin TV-nya tapi kok nggak landing gitu. Biasa selama itu betul, kan biasanya. Betul. Ya, itu preparation banget itu ya kan. Nah ini udah deket terus kecepatan tinggi. Yes. Kecepatan tinggi. Aku langsung tanpa pikir panjang tuh langsung lari ke depan karena posisi jump seatku kan di depan ya. Begitu aku di depan duduk, seatbelt on, aku pakai seatbelt, langsung touchdown pesawatnya gitu. Touchdownnya keras banget, posisi pesawatnya miring ke kanan, miring ke kanan. Terus ada api di situ, ada percikan api ya dari sayap. Aku lihat dari jendela ya, aku lihat dari jendela belakang, percikan api. Terus kecepatan tinggi dan karena dia touchdownnya keras, dia jadi terjadi bumping sampai 2 kali bumpingnya. Si bumping tuh kayak 2 kali gitu ya? Iya, emergency situation itu kan. Lampu itu kan otomatis mati ya, lampu cabin mati, terus barang hancur semua, jatuh berserakan, penumpang teriak-teriak panik gitu ya. Ya aku teriak Allahu Akbar gitu ya. Tapi terus meluncur itu pesawat. Kecepatan tinggi, masih tinggi. Tiba-tiba begitu bumping 2 kali itu seperti pesawat itu seperti terangkat gitu. Kayak seperti take off gitu. Keangkat terus tiba-tiba nyungsep gitu, nyubruk ke tanah. Terus begitu nyubruk ke tanah itu tuh kayaknya ada langit-langit cabin ya, ceilingnya, kayak langit-langit cabin tuh kayak yang menghantam muka sebelah kanan situ, gitu. Ke muka ibu? Iya. Wow. Nah, di situ kenceng banget sampai blackout ya. Ya, a second lah, sebentar lah gitu ya. Aku sadar gitu. Pesawat berhenti itu sadar gitu, buka mata, aku langsung ngeraba kan, sakit banget. Ada yang luka tapi ibu gimana? Memar. Jadi ini robek nih, ada bekasnya ya, robek ya. Ini robek, ini berdarah semua. Yang ibu lakukan pertama kali apa? Ya, itu dia. Begitu aku buka mata, aku ngerasain darah di sini, langsung cek teman kerja gitu ya. Jadi emergency situation, emergency procedures itu memang yang harus pertama dilakukan adalah mengecek teman kerja. Okay. Ya. Kondisinya dia seperti apa? Karena dia kan juga dibutuhkan untuk menolong penumpang ya. Karena aku tuh terlempar ke kokpit. Jadi ibu duduk di dekat announcement yang itu? Iya, di depan kan, di depan. Dekat pintu, dekat kokpit kan. Pintu darurat juga dekat banget dong, Bu? Ya, betul. Lalu ibu sampai terpelanting ke belakang kokpit? Ke depan. Ya, ke depan itu kokpitnya jadinya ya. Jadi jarak antara aku sama kokpit tuh 1 meter lah. Tapi pintu kokpit itu kebuka apa ketutup, Bu? Pintu kokpit enggak kelihatan. Jadi kayak menghujam ke tanah, enggak ada exit. Enggak ada exit window, exit door enggak ada. Nah, begitu aku lihat Captain enggak apa-apa gitu. Dia ternyata Captain itu kan shock gitu ya. Kondisinya shock gitu. Aku teriakin gitu langsung gitu. Kayak yang terkejut, yang baru gitu ya. Terus udah akhirnya baru tuh dari situ aku langsung lihat sekeliling, nyadarin gitu ya. Ternyata tuh barang tuh di sini tuh udah penuh dengan barang ya. Cabin belakang udah nggak kelihatan karena ketutup dengan barang ya. Ini kaki udah ketimbun dengan barang di kaki semua, namanya barang pesawat kan berat gitu ya. Sakit banget kakinya, ini semua. Pintu exit door yang di depan itu juga udah nggak kelihatan gitu. Penumpang pun nggak kelihatan gitu. Hanya memang ruangan itu tuh berasap tebal, gelap, terus bau kebakar, api, terus meledak gitu kayak dor gitu. Di situ aku lihat
ke atas kan, lihat-lihat ada celah di atas tuh, ada celah. Jadi dia tuh nggak besar, celahnya tuh kecil. Ternyata itu aku tuh terjebak di kokpit itu cukup untuk kita ruang bertiga antara aku, captain dan co-pilot gitu. Nggak ada ruang gerak lagi kan. Jadi aku naik ke atas itu merayap, kondisi yang kakinya sakit, terus aku merayap ke atas dari celah itu. Ternyata itu sobekan pesawat tuh. Jadi sobekan pesawatnya tuh dari atas gitu ya? Iya, di atas. Ya, sekitar 2 meteran lah dari kepala. Terus begitu aku keluar, begitu aku lihat ke bawah tuh sekitar 3 meteran lah. Mikir juga sih kalau mau loncat ya gitu. Bener. Ya, tapi gimana? Karena emergency evacuation procedure itu harus 90 second, harus kosong pesawat. Akhirnya aku nekat loncat karena itu kan persawahan ya. Gitu. Persawahan, terus ya udah, yang namanya ininya sakit ya tambah sakit deh. Tapi maaf Bu, dipotong dulu. Itu pilot and co-pilotnya masih hidup? Terus keadaannya waktu itu shock doang apa gimana? Shock. Terus jadi Ibu nggak ngelihat sama sekali penumpang yang lain? Enggak. Oke, baik. Karena ketutup sama barang ya. Nggak lihat sama sekali. Lalu setelah itu? Nah, setelah itu begitu aku udah sampai bawah tuh, ya udah kaki tuh udah nggak berasa apa-apa lah gitu ya. Tapi di luar rame, penumpang udah keluar semua, ya chaos lah gitu ya. Udah akhirnya pelan-pelan berusaha berdiri, berusaha bantuin juga sebisa mungkin. Luar biasa banget kejadiannya. Kalau aku pun di posisi Ibu mungkin aku nggak tahu harus ngelakuin apa gitu. Tapi seperti yang Ibu lakukan, menurut aku udah luar biasa banget, karena emang yang paling penting kita tahu itu ketika misalkan pramugari itu pasti akan membantu teman pekerjanya. Betul. Lalu setelah itu baru penumpang-penumpang lainnya gitu. Nah, aku penasaran waktu pas kejadian seperti itu, yang Ibu pertama kali langsung pikirkan itu apa Bu? Ketika langsung duar jatuh terus Ibu buka mata, apa yang Ibu pikirkan? Apakah keluarga, apakah Ibu sendiri-sendiri, apakah penumpang atau apa? Waktu kejadian itu, waktu masih aku yang mikirin pas waktu pesawatnya masih meluncur ya, nggak menyangka selamat gitu. Karena itu kalau menurut aku itu keajaiban banget gitu. Maksudnya aku kan duduknya di depan dengan teman, ada berdua gitu. Sementara dia meninggal gitu. Jadi aku tuh kelempar gitu. Jadi aduh, Masya Allah gitu. Nggak tahu bagaimana caranya kelempar karena pintu kokpit itu kan kecil. Kok bisa gitu loh, aku bisa ke depan gitu, alhamdulillah. Tapi yang aku pikirkan waktu meluncur dengan kecepatan tinggi, aku udah Masya Allah, ya Allah, mungkin ini udah waktunya gitu. Ya, itu luar biasa banget ya Bu ya. Aku agak pengen flashback nih, maaf ya Bu kalau misalkan Ibu jadi trauma lagi, mudah-mudahan udah hilang kali ya traumanya Bu. Aku pengen flashback, ini kan posisi misalkan ini di kokpit kan. Kalau yang aku lihat, yang aku tahu tuh si pramugari tuh duduk sebelah sini, yang duduknya tuh kursinya cuma bisa dilipat gitu doang. Nah, berarti Ibu duduknya dari sebelah situ, tiba-tiba langsung kelempar ke belakang, ke depan sana yang kokpit. Kalau secara logika agak bingung ya, maksudnya untuk bisa jadi kesana itu gimana ceritanya? Wallahu alam ya gitu. Jadi dari semua penumpang dan awak itu jumlah korban 21 penumpang dan 1 awak kabin. Awak kabin yang di sebelah Ibu itu. Iya. Itu penumpang yang meninggal itu semua yang di bisnis kelas. Sampai kira-kira 1 row di ekonomi kelas yang ada mantan rektor UGM. Oh iya, aku juga baru ingat ternyata di satu pesawat itu tuh ada salah satu public figure juga, yaitu Bapak Din Samsudin juga di situ, dan alhamdulillah selamat dari kecelakaan itu. Nah, posisinya Bapak Din Samsudin itu di mana? Ya, itu dekat dengan almarhum mantan. Di bagian ekonomi yang depan ya? Ekonomi yang depan. Aku sempat beriringan ya sesudah ke evakuasi itu, dan alhamdulillah subhanallah tidak ada. Gak ada luka sedikit pun Pak Din? Bersih. Masya Allah. Luar biasa. Aku lihat sedikit. Ini semua di bisnis kelas itu semua kebanyakan yang tewasnya dari bisnis kelas yang depan ini dong Bu? Iya, semua. Karena mungkin posisinya pesawat tuh mungkin exit door-nya nggak ada, nggak kebuka, nggak berfungsi. Di belakang terbuka semua. Semua exit door. Semua exit door. Exit door yang kebuka itu yang pakai peluncur gitu juga apa enggak? Iya, itu exit door namanya. Exit door. Exit door tuh sama dengan entrance door. Jadi
pintu masuk. Oh, pintu masuk. pesawat. Biasanya aku lihat ada yang di jendela itu. Nah, itu window. Exit window. Itu keluar juga berfungsi. Berfungsi. Masya Allah banget, luar biasa banget nih. Bu, nih kita mengulang lagi. Sebelum kejadian Ibu ada firasat buruk nggak sih sampai ada kejadian jenis seperti itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Semua berjalan normal. Jadi di situ aku yang mengambil pelajaran ya gitu. Jadi kita tuh nggak tahu gitu loh. 1 jam ke depan ke depan tuh kita nggak tahu akan terjadi apa untuk diri kita. Jadi aku tuh berhati-hati untuk bertindak, untuk bersikap, berbicara itu unpredictable banget gitu. Nggak tahu nyawa. Yes, setuju banget Bu. Setelah kejadian nih, pengen tahu tuh apa sih yang pertama Ibu lakuin setelah kejadian nih? Udah pada evakuasi, terus keluarga mungkin panik atau bagaimana tuh Bu? Jadi waktu itu semua barang kan hangus terbakar. Yes. Gak ada yang bisa di ini. Nah kebetulan itu pramugaranya itu pegang handphonenya di saku, kan ada di seragamnya ada saku ya. Terus aku pinjem dong gitu. Aku mau ngabarin suami ya. Dan kebetulan suami itu kerjanya itu dia operasional, jadi nggak diam di kantor tapi dia operasional. Moving gitu ya. Moving. Aku telepon, aku bilang aku kecelakaan gitu, terus jatuh, pesawatnya jatuh. Oh ya, terus sesantai itu? Ya, terus kamu gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya udah, Masya Allah banget. Udah. Terus dia lihat TV kan, dia lihat TV yang dikasih tahu mungkin sama temennya. Pas lihat itu pesawat tinggal ekornya doang. Ya Allah. Terus langsung dia booking pesawat ke Jogja. Nggak apa-apa. Sesantai itu ya. Jadi nggak panik sih gitu. Iya, jadi bikin nggak panik. Nah, waktu itu berarti pesawat itu waktu pas Ibu turun itu belum terjadi kebakaran dong pesawatnya? Belum. Jadi berapa menit setelah evakuasi baru kebakaran terjadi? Begitu pesawat touchdown dia sayapnya kan miring ke kanan ya. Kena gesekan landasan jadi menimbulkan kobaran api di situ. Nah, itu jadi waktu pas beberapa menit tuh Bu kira-kira kalau hitungan menit? Aduh, second bukan menit kali ya. Oke. Jadi makanya kita harus langsung buru-buru menyelamatkan diri juga ya mungkin. Iya. Oke, jadi setelah itu langsung menyelamatkan diri di sawah, langsung. Tapi kalau itu kan di sekitaran bandara juga tuh Bu. Iya. Nah, penyelamatan dari tim bandara itu seperti apa? Seperti biasa lah. Ya, langsung ada pemadam dan lain-lain. Ada. Langsung ada. Karena begitu aku keluar dari pesawat tuh sudah ada banyak orang di situ. Banyak orang. Karena itu kan airportnya Angkatan Udara. Ya Jogja kan. Ya. Adi Sucipto itu punya Angkatan Udara. Jadi mereka sigap. Ini lumayan deg-degan ya. Dengarnya juga aku merasakan bagaimana aku di posisi Ibu waktu itu ya. Kalau Ibu sendiri nih, sekarang apakah masih menjadi pramugari atau seperti apa setelah kejadian seperti itu? Ya, setelah kejadian itu, aku nyatakan sudah tidak layak terbang karena ada beberapa bagian tubuh yang cacat gitu ya. Jadi harus dioperasi gitu, operasi besar lah gitu. Ibu operasi besar? Aku nggak jadi operasi kan ngeri. Iya. Gitu. Jadi bagian mana aja Bu kalau boleh tahu? Ini saraf kejepit di pinggang sini. Iya. Itu akan sakit sekali kalau harus dipaksakan terbang. Jadi kalau orang untuk bertugas terbang itu harus benar-benar fit. Aku dinyatakan pensiun itu oleh dokter. Jadi rilisnya itu dari rumah sakit, dari dokter. Dari tahun 2007 itu? 2007 itu. Jadi seberapa lama? 2009. Jadi proses SK resminya keluar itu 2 tahun. Tapi setelah 2007 itu Ibu masih terbang? Enggak, berobat jalan. Jadi gimana nih perawatannya kalau misalnya membaik, gitu, tapi ternyata tidak. Setelah kejadian nih, sampai sekarang Ibu apakah trauma nggak sih untuk naik pesawat? Trauma sih ada ya, sedikit lah gitu. Apalagi pas mau mendarat, tapi tidak terlalu inilah. Ibu kan udah lama banget tuh dulu tuh menjadi pramugari dari tahun 87 kan. Iya. Nah, berarti udah banyak banget negara yang Ibu datengin, udah banyak banget tempat dan penerbangan udah ribuan jam banget mungkin ya.
kejadian kan pasti sering tuh Bu kejadian turbulence atau apa, situasinya tuh lebih serem apa gimana sih Bu pas saat kejadian dibandingkan dengan kejadian? Oh enggak, ini yang paling seram. Serem banget itu. Ini serem. Yang lainnya masih Yang normal-normal lainnya, aja atau mungkin Ibu ada pengalaman oh ini waktu pas terbang kemana nih kayaknya oh iya, sering. Itu biasanya masalahnya di mana tuh? Terakhir aja deh waktu Yeah. aku ikut haji flight, hidroliknya bocor. Terbang dari Jeddah kembali ke Jakarta, Ya. itu hidrolik bocor. Kita nggak bisa terbang di atas ketinggian tertentu gitu. Jadi kita harus terbang menyusuri negara-negara yang bisa kontak gitu. Untuk mendarat darurat. Ya, Oke. untuk suatu saat kalau terjadi pendaratan darurat gitu. Tapi akhirnya Alhamdulillah di sana sih disambut sama Ya. pemadam juga Ya. di Jakarta gitu, karena ya memang kondisinya ya tapi emang enak dan gak enaknya sih Bu, apa sih jadi pramugari? enak. Enak ya? Enak. Enaknya apa aja sih? Coba kalau boleh tahu apa aja Bu? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya, benar Iya. banget. Terus salary-nya juga. Salary Oke. ya itu ya semuanya lah. Sama teman-teman ya. Oh teman-teman ya. Tapi kalau pramugari itu ada pensiun nggak sih Bu? Ada Ada. pensiun. Terus apa lagi Bu enaknya? Ya, ketemu penumpang, interaksi Yes. dengan penumpang, Bener. ketemu banyak pejabat, Yes, bener juga sih. artis-artis, Yes, bener semua juga, bener. gitu. Sekarang nggak enaknya Bu apa? Under pressure ya. Ada berarti seperti Kerjanya. apa? Oh, oke. Wah, itu kita hidupnya udah diserahkan, istilahnya kita diatur oleh scheduling. Gitu. Jadi sekarang nih statusnya apa gitu, seperti Iya. misalnya sekarang lagi off gitu. Off ya artinya benar-benar libur. Tapi off tuh ada dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nanti kalau misalnya jam 23.00 nih udah mulai standby. Yes. Nah, itu kan udah pressure banget kan gitu. Artinya nggak boleh kemana-mana, sewaktu-waktu akan dijemput. Wow, belum lagi kalau terbang itu mungkin capek banget ya kerja di atas tuh Betul. dibandingkan kita di daratan gini ya. Iya betul. Karena kan oksigen kurang. Yes, benar. Tapi aku pernah sih dulu haji itu kan diperbantukan ya orang-orang biasa gitu ya, program dari perusahaan ya. Kalah mereka. Kita begadang 12 jam aja, ayo. Tapi aku penasaran kalau di pesawat-pesawat yang gede gitu kayak Airbus gitu nih, misalkan itu ada tempat buat tidurnya juga nggak sih? Oh, bukan di Airbus, di Boeing. Boeing ya, Di Boeing ya. Boeing. Ya itu ada tempat yang buat ada tempat buat tidurnya ada. Buat tidur dan penumpang nggak boleh tahu ya. Oh gitu. Iyalah. Tempat rahasia gitu. Iya. Baru tahu aku ya. Nah itu biasanya pergantiannya ada jamnya, misalnya ini kamu bagian iya. ini bagian ini. Ada. Tapi ya tidurnya tidur inilah. Tidur sekadarnya ayam lah ya. aja, ya. Mungkin aku juga apalagi kalau haji ya, mungkin ada yang nggak biasa naik pesawat. Oh, itu iya. pasti kita dilatih banget untuk kesabaran mungkin ya Betul untuk sekali. pramugari itu ya. Betul Karena ada orang yang misalnya nggak tahu cara buka pintu Iya. toilet lah, Iya. cara untuk makan atau apa gitu. Betul. Itu salah satu ujian sama Iya. ibu atau jadiin ya udah nikmatin. Oh iya, kita pertama kita mendaftar sebagai kru haji itu niatnya ibadah. Udah bukan. Kalau niatnya ibadah semuanya Lancar. lancar. Apapun kesulitan jadikan ibadah. Itu. Masya Allah. Cuman masa sekarang ini kan preparation untuk jemaah itu kan sudah bagus gitu kan. Jadi kayak toilet mereka udah diperkenalkan di darat tuh udah tahu, udah Benar, mengenal benar. gitu. Jadi ya mempermudah kita juga. Yes. Ini sebenarnya jadi melebar ya pembahasannya karena emang menarik banget untuk denger dari sosok Ibu Ira ini ya. Bu, kan kemarin nih ada kejadian pesawat. Kebetulan pesawat Sriwijaya kemudian jatuhnya di Kepulauan Seribu. Kalau Ibu nonton kecelakaan itu apa sih yang Ibu rasakan? Apakah jadi flashback lagi atau Ibu ngerasa kayaknya aduh bener nih kalau aku udah nggak jadi pramugari udah pilihan tepat? Apa sih yang Ibu rasakan? Kalau ada kejadian itu tuh aku turut berbelasungkawa, sedih sekali gitu ya. Begitu kemudian merasakanlah apa yang mereka, apalagi yang ditinggalkan gitu ya. Merasakan banget gitu di situ, sedih banget gitu. Terus flashback juga sih kayaknya.
yang kejadian itu. Pasti merasakan juga mungkin ibu waktu kejadian seperti dulu di saat kecelakaannya. Iya. Nah, aku pengen tahu, ini terserah ibu mau jawab apa enggak ya. Setelah kejadian itu, apakah kualitas keimanan ibu semakin bertambahkah? Atau memang ibu tuh dari dulu tuh emang percaya banget sama Allah gitu dan apapun itu? Alhamdulillah dari dulu aku tuh udah berjilbab sebenarnya gitu. Saat menjadi Iya, kru. dulu kan iya. Hanya ya karena pakai seragamnya nggak berjilbab ya lepas gitu. Terus ya memang dalam hati tuh pengen gitu, nggak mau lepas gitu. Mungkin Allah denger doanya kali ya. Jadi ya udah, katanya udah sampai sini aja. Jadi aku di rumah aja. Jadi pakai penutup aurat gitu. Alhamdulillah sih mencoba menambah. Kalau bertambah insya Allah gitu ya, mencoba menambah keimanannya. Insya Allah. Ini dari cerita ibu tadi banyak hal banget yang bisa aku ambil ya, hikmahnya mungkin juga buat teman-teman semuanya gitu, bahwa emang kita tuh nggak bakalan tahu 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, bahwa kita nggak tahu apa yang akan jadi di hidup kita. Bisa jadi nih kita lagi ngobrol tiba-tiba auzubillahi ada gempa, ada apa yang bisa. Jadi waktu kita di dunia itu udah sangat singkat gitu. Jadi dari kejadian itu tuh yang ibu bisa ambil atau yang bisa merubah hidup ibu jadi seperti apa? Aku tuh kadang dulu tuh ditanya gitu ya, kalau waktu kerja tuh, kamu sampai kapan sih gitu kerja gitu ya kan? Aku udah punya anak 2. Waktu itu udah punya anak 2? Waktu itu sudah ada anak baik. 2. Sampai kapan? Aku juga nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, nggak tahu sampai kapan, nggak punya target sampai kapan gitu, dan nggak mau seterusnya juga gitu kan, namanya keluarga gitu. Tapi dalam hati sih memang pada masa itu tuh aku tuh berat ke keluarga, melaksanakan tugas terbang itu kayak setengah hati gitu. Jadi hatinya kebanyakan di rumah, ini pikirannya tuh di rumah gitu. Tapi mau gimana gitu, dituntut untuk kerja gitu. Jadi ya mungkin Allah udah menakdirkan jalannya seperti ini ya, walaupun yang nggak diinginkan ya. Tapi alhamdulillah dengan kejadian seperti ini tuh seperti diberikan kesempatan bersyukur. kedua. Betul, mungkin ya Bu ya. betul. Karena mengingat temennya juga ternyata yang duduk samping, aku bisa bilang waktunya nggak lama untuk di dunia. Nah, senang banget ya Bu. Aku bisa cerita sama ibu tuh terharu banget merasakan kejadiannya seperti apa. Dan ini mudah-mudahan juga jadi pembelajaran buat kita semua, bahwa hidup kita itu nggak ada yang tahu 5 menit ke depan, 10 menit ke depan apa yang akan terjadi di hidup kita. Dan yang paling penting juga dari satu kejadian ini bisa ada hikmahnya. Salah satunya menambah keimanan kita, seperti memberikan kesempatan kedua di hidup kita juga ya Bu ya. Iya. Udah, terima kasih banyak Bu, luar biasa banget ceritanya, dan udah datang juga di rumahku. Alhamdulillah banget, makasih banyak meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan tadi juga kesini sama anaknya Kak Lutfi, terima kasih udah hadir di sini juga. Ibu punya Instagram? Punya. Boleh nih, nanti aku tulisin di sini Instagramnya. Dan ini satu hal yang mahal banget sih yang bisa aku dapetin dari ibu nih, cerita yang luar biasa, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, sebelum kita closing, kita mau foto dulu ya Bu ya, biar ada di sini nih. Jadi aku tuh nanti bakalan taruh di sini nih setiap bintang tamunya tuh, gitu Bu. Kita foto dulu, oke. Yap, ini mana coba hasil fotonya? Kita foto 2 kali kali ya, buat ibu 1 ya. Boleh, buat ibu 1, buat ibu kenang-kenangan juga nih. Jadi kita taruh di sini, nih, gengs. Oh gitu. Iya Bu, jadi ini tuh nanti wall of the fame-nya di sini Bu. Mohon maaf ya, ini masih baru banget nih, belum dicetaknya baru-barusan. Nanti siapa tahu kalau kalian mau punya usaha ini, apa namanya tuh? Light ya? Boleh nanti ya tulis di sini ya. Oke, aku taruh dulu nih sebentar di sini nih. Yap. Yes. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian punya cerita yang menarik juga, yang tragis di hidup kalian, yang bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman, Aiman Ricky Vlog, boleh tulis aja emailnya di sini ya.
seperti Ibu Ira ini yang menceritakannya yang luar biasa. Terima kasih Bu Ira, aku doakan sehat-sehat selalu, sukses dan mudah-mudahan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ngobar selanjutnya. Dah.